ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan teman-teman, dan juga kepada Bapak yang telah mempersilahkan waktunya untuk saya. Langsung saja saya akan membahas tentang karakteristik dan problematika keberagamaan remaja akhir. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa remaja adalah usia peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dengan diikuti oleh perubahan fisik dan psikologis, dan mereka itu berusaha menemukan jalan hidupnya serta mulai mencari nilai-nilai dalam hidupnya seperti kebahagiaan, kebijaksanaan, keindahan, atau lain sebagainya. Nah, remaja akhir yang saya angkat itu berdasarkan kisar pada usia 18 sampai 21 tahun. Atau idealnya itu mereka yang bersekolah yang berada pada jenjang SMA akhir sampai dengan mahasiswa pada sarjana tingkat 1 itu. Tingkat hampir dewasa seperti itu. Agama pada remaja ini lebih dahulu dibicarakan perkembangan remaja secara umum gitu, karena masa-masa yang dialami remaja itu turut mempengaruhi perkembangan agama pada remaja. Selanjutnya, dinamika masa remaja. Nah, dinamika masa remaja ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah masa pra-pubertas. Nah, masa ini itu adalah masa peralihan dari masa sekolah menuju masa pubertas, di mana seorang anak yang telah besar ingin berlaku seperti orang dewasa. Namun kenyataannya dirinya itu belum sepenuhnya siap menjadi orang dewasa. Dengan kata lain, remaja ini adalah masa peralihan yang dilalui oleh seseorang dari masa anak-anak menuju masa remaja. Perasaan aja atau perpanjangan perasaan bimbang, ragu-ragu, sedih, risau, rasa-rasa minder itu kayak seolah-olah tidak mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya gitu. Tetapi si anak itu tidak tahu sebab-sebab dari macam-macam perasaan yang dia alami. Nah, disinilah terjadi kelabilan dalam emosi dan tingkah laku pada masa remaja. Dinamika yang kedua adalah pematangan fungsi-fungsi psikis dan juga fisik. Pada masa remaja akhir ini terjadi proses pematangan tersebut, pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik yang berkembang secara berangsur-angsur dan teratur. Masa remaja ini disebut juga dengan masa adolescence, di mana terjadinya pematangan hal tersebut. Nah, ini dikenal sebagai masa terakhir dari perkembangan masa kanak-kanak menuju masa remaja. Di masa ini mereka mulai melakukan semacam perenungan, introspeksi dirinya, dan ini adalah masa di mana mereka merenungi dan menemukan jati diri mereka gitu, atau mereka menemukan akunya gitu. Kemudian yang ketiga adalah mulai menemukan nilai-nilai hidup baru. Pada fase ini, remaja mulai menemukan nilai-nilai hidup baru sehingga pemahaman tentang dirinya itu semakin jelas.
Remaja kecil mulai bersikap kritis terhadap objek-objek di luar dirinya, dan ia mampu mengambil beberapa tanggapan tentang dunia. Dan juga dia mampu melibatkan diri dalam berbagai macam kegiatan dunia luar. Remaja remaja telah mulai mendidik diri sendiri atau mengatur dirinya dengan memberikan arti dan mengisi pada kehidupannya bagi proses pembentukan pribadinya. Kemudian dinamika yang keempat adalah kepribadian dan nasib orang dewasa itu banyak dipengaruhi di masa ini, di masa remaja ini. Dikatakan bahwa kepribadian dan nasib orang dewasa nantinya banyak dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa dan pengalaman pada masa remaja akhir atau kita sebut adolescence tadi, yang diwarnai atau dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman pada masa itu gitu. Jadi maka masa adolescence ini merupakan perjuangan terakhir bagi anak remaja untuk seperti menentukan corak kehidupannya, bentuk kedewasaannya, dan akan apa nantinya dalam kehidupan setelah dewasa. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah terjadinya kematangan seksual yang sesungguhnya. Kalau mungkin di masa remaja awal itu mereka baru memasukkan informasi-informasi seputar dunia kedewasaan gitu, seperti seksual dan lainnya. Di masa remaja akhir ini mereka sudah matang akan pengetahuan itu, maksudnya mereka sudah penuh akan informasi itu gitu, jadi sudah tidak lagi mencari tahu. Pada masa ini terjadi kematangan seksual yang sesungguhnya bersamaan dengan terjadinya fisiologis yang berhubungan dengan kematangan kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini adalah kelenjar yang bermuara langsung di dalam saluran darah dengan melalui pertukaran zat yang ada di antara jaringan kelenjar dengan pembuluh rambut di dalam kelenjar tadi. Zat-zat yang dikeluarkan itu disebut hormon. Selanjutnya, hormon-hormon tadi itu diberikan stimulasi pada tubuh si remaja ini, sehingga merasakan adanya rangsangan hormon, dan menyebabkan rasa tidak tenang pada dirinya yang belum pernah dialami sebelumnya gitu. Jadi ada kegoncangan dalam kelenjar dalam tubuhnya gitu. Nah, berdasarkan dinamika yang barusan yang telah dijelaskan, jadi pada masa remaja akhir ini mereka itu telah mulai mempersiapkan dirinya untuk mengisi kehidupan dewasa nanti gitu, dengan sifat dan sikap yang mereka buat, yang yaitu menemukan pribadinya, menemukan cita-citanya, menggariskan jalan hidupnya, bertanggung jawab pada dirinya ataupun pada lingkungannya, dan juga menghimpun norma-norma hidup dalam dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Kemudian selanjutnya adalah kehidupan keberagamaan pada masa remaja. Perkembangan remaja ini selalu dipengaruhi oleh perkembangan fisik dan psikisnya. Dengan kata lain, penghayatan remaja itu terhadap ajaran dan amalan-amalan keagamaannya banyak berhubungan dengan perkembangan dirinya. Berakhirnya masa remaja ditandai dengan keberhasilan remaja itu mencapai perasaan bertanggung jawab dan secara sadar menerima suatu falsafah hidup yang efektif gitu. Karena masa remaja ini menduduki tahap progresif, menduduki tahap memandang ke depan dalam hidup. Nah, hal ini menimbulkan pada diri seseorang remaja itu gejolak jiwa, keraguan-raguan, dan juga kebimbangan dalam bersikap dan
berbuat. Adapun persoalan-soalan agama pada masa remaja ini terdapat 5 masalah pokok yang selalu mempengaruhi perkembangan rohani dan jasmani remaja. Yang pertama adalah pertumbuhan pikiran dan mental. Kebanyakan ide dan dasar keyakinan agama yang diterima remaja ini pada masa anak-anaknya itu mereka sudah tidak begitu menarik lagi bagi mereka. Jadi mereka sudah mulai memiliki sifat kritis terhadap ajaran agama. Mereka mulai tertarik pada masalah-masalah kebudayaan sosial, kebudayaan ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Ada juga agama yang bersifat agak liberal, itu akan mudah merangsang pemikiran dan mental remaja, sehingga mereka itu agak bebas dalam berpikir, berbuat. Sebagai akibatnya, di antara mereka itu lebih banyak meninggalkan ajaran agamanya, atau lebih banyak kayak melenceng dari agamanya gitu. Dengan demikian, bahwa perkembangan pemikiran dan mental remaja itu turut mempengaruhi sikap remaja dalam beragama. Kemudian yang kedua adalah emotion, perkembangan perasaan. Perasaan anak remaja ini memegang peranan yang sangat penting dalam bersikap dan mengamalkan agamanya. Berbagai perasaan telah berkembang dalam diri remaja, sehingga mendorong remaja untuk menghayati setiap kehidupan yang terbiasa dalam lingkungannya. Remaja yang tinggal di lingkungan orang yang kita katakan taat beragama, anak remaja juga akan terbiasa dengan kehidupan yang agamis. Sebaliknya, remaja yang tinggal di lingkungan yang tidak mengenal agama, niscaya remaja ini akan bersikap dan bertingkah laku seperti orang-orang yang tidak melakukan agamanya gitu. Walaupun mereka beragama. Dan bahkan pula tidak sedikit dari mereka itu lebih mudah didominasi oleh tindakan seksual dikarenakan mereka jauh dari agamanya. Remaja-remaja yang kurang mendapatkan pendidikan dan juga siraman ajaran agama, dan dalam kehidupannya mereka itu sehingga mereka itu lebih didominasi oleh seksual gitu, karena saat itu remaja didorong oleh perasaan ingin tahu terhadap sesuatu dan merasakan dirinya itu lebih baik dalam berbagai hal gitu, karena mereka sudah merasa bentar lagi saya dewasa gitu. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan sosial, social consideration. Nah, masa remaja ini adalah masa yang penuh dengan kontradiksi dalam kehidupan keagamaan. Akibatnya timbul konflik antara pertimbangan moral dan material, sehingga remaja kebingungan dalam menentukan pilihannya, sementara kehidupan dunia itu lebih dipengaruhi oleh kepentingan materi. Sedangkan para remaja pun lebih cenderung jiwanya itu untuk bersikap materialis dalam kehidupan mereka. Kebanyakan di antara pemikiran remaja ini masih dipengaruhi bagi kepentingan-kepentingan seperti kepentingan dunia, kayak seperti keuangan, kesejahteraan atau kebahagiaan, maupun kehormatan diri, dan masalah kesenangan pribadi, karena masalah ini yang selalu ditemui dalam sekelilingnya dalam kehidupan mereka, dan untuk sukses dalam bidang ini itu mereka terpaksa bekerja ekstra keras juga, dan hanya sedikit remaja yang memikirkan masalah-masalah sosial atau masyarakat. Kemudian yang keempat adalah perkembangan
moral. Anak yang baru lahir tidak dapat dikatakan bermoral karena moral itu tumbuh dan berkembang dari pengalaman-pengalaman yang dia lalui sejak kelahiran anak. Nah, pertumbuhannya itu baru dapat dikatakan mencapai kematangan pada usia remaja, yaitu ketika perkembangan kecerdasannya telah selesai. Pada hakikatnya, tak ada perbedaan yang nyata antara agama dan moral, karena seseorang yang beragama itu yang percaya pada Tuhannya serta mengagumi akan kebesaran Tuhannya itu diartikan bahwa mereka itu telah memiliki rasa kepercayaan dan mengagumi Tuhannya. Maka seseorang itu telah menunjukkan dan memiliki moral yang baik. Dan secara psikologis, seseorang yang beragama membutuhkan sifat attempt to harmonize, yaitu berusaha untuk mengharmonisasikan hidupnya dengan Tuhan. Agama dan moral memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa moral adalah bagian dari agama. Perkembangan moral remaja ini bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencapai proteksinya. Nah, bentuk moral pada remaja ini memiliki beberapa tipe. Di antaranya ada yang taat akan agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadinya sendiri. Ada juga yang mengikuti situasi lingkungannya tanpa mengadakan kritik. Ada juga yang merasakan adanya keraguan terhadap ajaran agama, ajaran moral. Ada juga yang belum meyakini akan kebenaran agamanya dan kebenaran moralnya, dan ada juga yang menolak dasar dan hukum keagamaan dan moral masyarakat. Selanjutnya, yang kelima adalah sikap dan minat. Sikap merupakan kecenderungan seseorang terhadap sesuatu untuk bertindak, yaitu menerima atau menolak terhadap aksi yang diberikan, sehingga sikap terhadap sesuatu itu bisa bernilai positif dan negatif. Secara psikologis, esensi pada sikap itu terdapat beberapa komponen fungsi jiwa yang bekerja secara kompleks dalam menentukan sikapnya terhadap sesuatu. Nah, ketiga komponen itu adalah, yang pertama adalah komponen kognisi. Komponen kognisi ini akan memberikan jawaban tentang apa yang dipikirkan individu tentang objek. Kemudian yang kedua adalah komponen afeksi, yaitu dihubungkan dengan apa yang dirasakan oleh individu terhadap objeknya. Misalnya kayak perasaan senang, marah, benci, kemudian rasa sayang, suka, dan sebagainya. Itu adalah komponen afeksi. Dan juga yang ketiga adalah ada komponen konasi, yaitu kesediaan atau kesiapan individu terhadap objek dengan menerima atau menolak keberadaan objek tersebut. Nah, komponen barusan itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu sama lainnya dalam seseorang dalam bersikap. Selain itu, faktor pengalaman memiliki peranan penting dalam pembentukan sikap seseorang, karena munculnya sikap pada seseorang dapat mengenal sesuatu atau objek, baik objek itu dalam bentuk internal maupun eksternal. Jika seseorang hidup di lingkungan yang berbeda dengan lingkungannya, itu kayak mereka itu sudah dapat dipastikan bahwa sikap hidupnya dipengaruhi oleh lingkungan tersebut gitu. Kemudian yang terakhir adalah ibadah dan sembahyang. Ibadah atau sembahyang ini adalah suatu bentuk amalan atau kebaktian seseorang dalam setiap agamanya. Ibadah atau sembahyang ini merupakan suatu pengalaman atau penghayatan individu terhadap keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Di dalam ibadah,
eh, individu akan merasakan berhubungan atau berhadapan dengan sesuatu yang goib. Karena dalam hidup ini ada persoalan-persoalan yang hanya bisa dijawab oleh yang tak terlampau itu sendiri. Nah, untuk itu individu berhubungan dengan cara berkomunikasi atau melakukan meditasi dengan Tuhan atau melakukan ibadah-ibadah melalui amalan-amalan, sholat, sembahyang lain sebagainya. Adapun berbagai macam pandangan remaja tentang beribadah itu, ada remaja yang tidak pernah mengerjakan ibadah sama sekali. Adapun yang mengatakan mereka sembahyang karena mereka yakin Tuhan mendengar dan akan mengabulkan doa mereka. Ada pula yang beranggapan bahwa sembahyang itu dapat menolong mereka meredakan kesusahan dan keresahan yang mereka derita. Ada juga yang mengatakan bahwa sembahyang menyebabkan mereka menjadi senang sesudah menunaikannya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa sembahyang mengingatkan tanggung jawab dan tuntutan sebagai anggota masyarakat. Serta ada yang mengatakan bahwa sembahyang merupakan kebiasaan yang mengandung arti yang penting. Tentunya untuk mengetahui pandangan-pandangan tentang ibadah tersebut harus dilakukan penelitian ataupun survei untuk mengetahui lebih banyak ke arah mana sih remaja memandang seputar pengalaman beribadah tersebut. Nah, dengan demikian beberapa karakteristik perkembangan beragama remaja diikuti oleh perkembangan fisik dan psikisnya. Perkembangan jiwa keagamaan yang terjadi pada remaja itu dikarenakan pengaruh perkembangan dari dalam dirinya dan dapat dilihat melalui pengalaman dan ekspresi keagamaan yang tercermin pada sikap keagamaannya. Kemudian selanjutnya adalah problematika remaja. Problematika remaja yang pertama, ini beberapa permasalahan yang dihadapi oleh remaja sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhannya, dan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah upaya untuk dapat mengubah sikap. Nah, upaya ini upaya untuk dapat mengubah sikap dan atau perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa itu tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai dengan baik oleh remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam perubahan sikap dan perilaku yang besar. Sedang di lain pihak, harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sikap dan pola perilakunya. Yang kedua adalah kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya. Seringkali pada masa remaja ini mengalami kesulitan untuk menerima itu, gitu, perubahan-perubahan fisiknya. Misal mereka merasa tidak puas. Ini pun terjadi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan fungsi seksual. Perkembangan fungsi seks ini dapat menimbulkan kebingungan bagi remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan melakukan perilaku yang menentang norma. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan orang dewasa itu sudah bisa mereka lakukan gitu, karena mereka itu cenderung sudah merasa cukup dewasa dan sudah merasa apa yang dilakukan orang dewasa juga bisa dilakukan, seperti itu. Yang keempat adalah terlalu mendambakan kemandirian. Nah, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja terlalu mendambakan itu, kemandirian itu, gitu. Dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan dan
kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosionalnya, seperti perilaku yang labil itu, overacting, overthinking, dan sebagainya. Mereka masih belum bisa mengontrol diri sehingga kesulitan untuk melakukan penyesuaian emosi. Yang kelima adalah upaya untuk hidup mandiri. Nah, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri ini dan untuk hidup mandiri secara sosial, ekonomi akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan apa yang akan diambil ataupun jenis pendidikan yang seperti apa gitu. Penyesuaian sosial ini merupakan salah satu yang sulit dihadapi oleh masa remaja ini. Kemudian yang keenam adalah kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Ya, jadi berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat ini merupakan masalah juga bagi remaja. Sedangkan di pihak remaja itu merasa mereka memiliki nilai dan norma kehidupannya sendiri gitu yang mereka rasa itu lebih baik dan lebih sesuai untuk dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kenakalan remaja. Beberapa permasalahan yang dihadapi remaja itu seperti perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama atau ajaran agama. Remaja ini rentan melakukan perbuatan yang tidak baik jika tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang dewasa ataupun orang tua di rumah maupun di lingkungan atau sekolahnya. Begitu juga jika pendidikan agama yang diperolehnya sangat sedikit. Remaja yang mengalami permasalahan akan cenderung melakukan kenakalan, dan kenakalan remaja ini biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam proses perkembangan jiwanya. Kenakalan remaja umumnya dilakukan oleh remaja bermasalah dan yang gagal dalam proses perkembangan jiwanya, baik pada masa remaja maupun masa kanak-kanaknya. Jadi secara psikis kenakalan remaja itu merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik sebelumnya gitu, baik pada masa dia kanak-kanak maupun pada masa remaja itu. Para pelakunya itu seringkali didapati bahwa ada trauma pada masalah yang dihadapinya atau pada masa lalunya. Dan pada intinya, setiap periode hidup manusia itu memiliki masalahnya masing-masing, termasuk periode remaja ini, remaja akhir ini juga. Remaja ini seringkali sulit mengatasi masalah mereka. Ada dua alasan mengapa hal itu terjadi. Yang pertama, ketika masa kanak-kanak, seluruh masalah mereka selalu diatasi oleh orang-orang dewasa. Nah, hal ini yang membuat remaja tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi masalah. Yang kedua adalah karena remaja merasa dirinya telah mandiri, maka mereka mempunyai merasa gengsi atau menolak bantuan dari orang dewasa. Remaja ini pada umumnya mengalami bahwa pencarian jati diri, pencarian aku, atau keutuhan diri itu suatu masalah yang utama karena adanya perubahan-perubahan sosial, psikologi, dan psikologis di psikologis di dalam diri mereka maupun di tengah masyarakat atau lingkungan tempat mereka tinggal. Perubahan-perubahan ini dipergencar dalam masyarakat kita yang sekarang semakin kompleks dan juga semakin modern. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya sampaikan kepada moderator.
Kak Lukman. Oke. Terima kasih kepada Teh Jasmi yang sudah menyampaikan materi berkaitan dengan perkembangan agama pada masa remaja akhir. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab kepada seluruh peserta, mahasiswa. Silahkan bisa menanggapi atau mungkin bertanya. Mungkin barangkali masih ada yang mau menyanggah atau segala macamnya. Mungkin dibuka dengan 2 pertanyaan untuk sesi pertama. Silakan. Oke. Apa suara saya terdengar jelas? Ada Kak, ada. Ya, ada. Oke. Ya, kepada Akang Teteh, silakan. Dipersilahkan. Barangkali ada yang masih mau menanggapi atau menanyakan kaitan dengan perkembangan agama pada masa remaja akhir. Barangkali ada yang kurang, boleh ditambahkan teman-teman atau ada yang diperbaiki. Silakan. Boleh saya deh. Silakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan ada pembahasan tentang sebelumnya terima kasih kepada Teh Jasmi yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan luar biasa menurut saya. Sangat lengkap tentang remaja akhir sampai ke problematikanya ya. Dan tadi sedikit tersinggung mengenai kenakalan remaja gitu. Saya banyak sekali membaca tentang jurnal-jurnal tentang kenakalan remaja mungkin ya Teh. Karena dulu di skripsi saya ada sangkut pautnya tentang hal itu gitu, tentang kenakalan remaja dan disambungkan dengan pendidikan agama Islam gitu. Nah, salah satu faktor yang menjadi penyebab kenakalan remaja itu kan bisa jadi karena memang guru-guru agama itu maksudnya siswa itu kurang memahami tentang agama gitu. Entah itu dari faktor internal mereka sebagai seorang remaja atau eksternal mereka dalam lingkungan kan yang pasti salah satu alasannya karena mereka kurang gitu dalam memahami tentang agama gitu. Nah, pertanyaannya apa mungkin yang bisa kita lakukan gitu untuk setidaknya menghadapi problematika ya kalau misalkan yang jadi guru gitu ya, yang jadi guru problematika remaja itu agak sulit itu untuk memahami agama sehingga menyebabkan remaja itu masih tetap ada gitu pada dirinya sendiri gitu. Jadi seperti itu Teh Jasmi. Bagaimana Teh Jasmi? Jelas tanya atau mau langsung dijawab langsung? Silakan. Mungkin ada kaitannya dengan kematangan agama remaja mereka yang entah itu ada yang kurang atau apa gitu ya, sehingga si remaja itu tetap aja nakal gitu, padahal di sekolah kan sudah belajar PAI, tapi mereka juga nggak paham juga gitu tentang pendidikan agama Islam yang disampaikan oleh guru agamanya sendiri, seperti itu. Kemudian adakah solusi mungkin? Iya Kak, saya jawab ya. Iya. Kan ini maksud pertanyaannya adalah solusi untuk mengatasi kenakalan itu ya. Memang benar yang dikatakan Kak Rashid itu bahwa kebanyakan bahkan memang benar gitu. Kenakalan ini ditentukan dari kurangnya mereka dalam memahami nilai-nilai agama.
Dan menurut saya ini dipengaruhi dari yang pertama adalah di mana mereka sekolah sebelumnya. Sekolah yang memiliki nilai atau kebiasaan ataupun guru-guru yang bagus dalam hal keagamaan apapun itu, mereka cenderung menyampaikan yang bagus pula gitu kepada murid-muridnya. Jadinya pemilihan sekolah ataupun guru itu penting gitu. Kemudian walaupun adapun seperti yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu memang menjadi faktor utama juga karena kita 24 jam di situ, baik itu kalau di rumah ataupun di kosan, keluarga, masyarakat, sekolah dan sebagainya itu memang harus dipilih lingkungan apa. Karenanya banyak kan kita menemui ada orang yang tadinya berada di lingkungan kita atau misalnya kita di kos lah, ada misalnya kos yang kita tinggal ini kurang baik gitu, kemudian ada orang yang pindah, nah dia itu berusaha untuk memperbaikinya dengan cara pindah lingkungan. Jarang sekali ada orang yang tinggal di tempat yang kita sebut buruk tapi dia bisa berubah gitu. Itu jarang sekali gitu, kecuali memang hidayah itu benar-benar muncul dari Allah sendiri gitu. Dan itu tidak bisa menurut saya dan tetap harus dilakukan dengan usaha seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin kontrol diri ya. Adapun orang yang memang sudah paham lah ketika dalam beragama, misalnya mereka memang sebelumnya sudah paham atau pernah pesantren dan terbiasa beribadah dan sebagainya, ketika dia punya kontrol diri yang tidak stabil, itu bisa saja goncang gitu. Karenanya harus memang tetap tetap bisa mengontrol diri. Salah satunya adalah mungkin dengan cara ya tadi tinggal di lingkungan yang baik, punya teman-teman yang baik atau punya keluarga yang baik pula dalam hal-hal keagamaan gitu. Maksudnya mereka itu paham gitu sehingga mereka itu mampu mengontrol dirinya dengan didukung oleh lingkungan tersebut. Dan kalau melihat dari sisi pendidikan tadi, ya buat saya memang yang pendidikan yang paling utama yang dapat mengontrol kenakalan remaja ini adalah pendidikan agama Islam gitu, karena mereka memang agama Islam ini memang mengatur sepenuhnya mengatur kehidupan gitu. Jadi nilai-nilai apapun itu dalam kehidupan benar-benar diatur dengan baik, mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Solusinya memang tidak hanya bisa dilakukan dengan satu tahap saja gitu, harus memang dirombak total dan dengan kemauan keras seperti itu. Ya. Oke, baik, seperti itu Kang Rashid, ada tanggapan atau masih ada yang belum jelas? Sudah cukup. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, ada yang lain barangkali ada yang mau menambahkan Saya atau mau Boleh. menanggapi ya? Oke, silakan Teh Hawa. Iya. Menanggapi dari pertanyaan dan jawaban dari Teh Jazmi, saya setuju mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kematangan beragama remaja itu lingkungan gitu. Mengenai pemahaman siswa khususnya ya, dalam memahami nilai-nilai atau moral-moral, nilai-nilai keagamaan, itu menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan siswa tersebut pada agamanya. Nah, hal
utama yang bisa dilakukan sebagai pendidik adalah menjadi orang dewasa dengan sikap yang mengarah pada nilai-nilai yang diberitahukannya. Karena mungkin saja para siswa tersebut itu tidak mengamini hal-hal atau doktrin-doktrin yang diberikan oleh guru-gurunya, karena siswa melihat kenapa saya harus percaya hal itu padahal orang yang memberitahu itu tidak seperti itu, atau keluarga saya juga tidak seperti itu, atau bahkan orang tua saya juga tidak seperti itu gitu. Saya melakukannya begitu ya. Nah, di situ ada kegoncangan jiwa antara apakah saya harus mempercayai atau kebingungan untuk memegang, bergantung kepada siapa gitu siswa tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya solusi utamanya itu para guru khususnya mengetahui kondisi psikis siswa, meski tidak mudah ya untuk mengetahui masing-masing dari kondisi jiwa setiap siswa, namun tidak ada salahnya setiap guru atau bahkan orang tua memahami kondisi jiwa terlebih dahulu sebelum memberikan pemahaman-pemahaman kepada siswa. Kebetulan tadi pagi saya mendengar ceramah dari Ustadz di radio, saya lupa lagi. Beliau mengatakan tentang pendidikan agama kepada anak, yang mana orang tua harus memahami kondisi jiwanya sebelum memerintahkan untuk menjadi seseorang yang taat. Maka orang tua wajib mengetahui bagaimana kondisi anaknya dan apa yang harus dilakukan untuk tidak menggoncangkan jiwanya gitu. Nah, kalau tadi itu dianalogikan dengan menyuruh sholat, mencontohkan sholat, mencontohkannya itu dengan menyuruh sholat. Ada kan ayat yang memerintahkan sholat agar tidak masuk neraka, itu tadi. Saya lupa lagi ayatnya ayat apa gitu. Nah, ketika anak sedang bermain game, berleha-leha dan sebagainya, tapi orang tua menggunakan ayat itu untuk menakut-nakuti anak yang tidak sholat, anak akan kaget. Kok saya cuman bermain game seperti ini, kok sampai diancam-ancam masuk neraka segala gitu. Sedangkan Ustadz tadi itu menyarankan bahwa ada ayat lain untuk memerintahkan sholat, yaitu dengan kelemah lembutan, di mana orang tua wajib memberitahu kebaikan dengan penuh rasa sabar. Dicontohkan oleh Ustadz misalnya pada saat anak tersebut sedang berleha-leha, tidak segera ke masjid atau sholat, orang tua membujuknya dengan bahasa yang lemah lembut dan sebagainya gitu. Mengobrol dulu terlebih dahulu, tidak langsung ke poin utama untuk menyuruh sholat. Dinyamankannya anak itu untuk ngobrol dulu, kemudian baru nanti adanya rayuan mengajaknya untuk sholat gitu. Disitulah dimana perbedaan orang tua mana yang keras atau galak kepada anaknya. Ada juga orang tua yang pokoknya intinya dia sayang kepada anaknya gitu. Sama-sama menyuruh, tetapi cara menyuruhnya itu berbeda. Begitu Kang mungkin. Terima kasih. Oke, atur nuhun Teh Hawa atas tanggapannya. Jadi sebelum melakukan hadapi problematika pada masa remaja ini, tindakan yang paling utama adalah guru atau mungkin orang tua itu mengetahui dulu kondisi psikis pada si anak gitu ya. Oke. Kepada yang lain mungkin
Kang Deden, Kang Ihsan, mungkin ada yang masih mau menanggapi atau mau menambahkan jawaban dari Kang Rashid dan Teh Hawa, maksud saya, sorry. Silakan. Atau barangkali sudah tidak ada yang bertanya? Oke, Kak, ya, bagaimana? mau menambahkan lagi boleh ya? Oke, boleh. Silakan. Iya, mengingat dengan kenakalan remaja sekarang itu, apa ya, mungkin problem serius sekarang itu adalah sebenarnya di orang tua sendiri sih, karena kenyataannya memang orang tua sekarang itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan dunia di luar sana gitu. Termasuk saya cerita sedikit sebentar ya. Waktu kemarin itu saya meneliti tentang religiusitas dan juga kenakalan remaja khususnya di mereka yang berpacaran, ya khususnya di lingkup seksual itu. Saya meneliti mereka-mereka yang pacaran yang sebelumnya itu pernah mondok gitu, dan saya sebutkan pondoknya, hanya saja ini pondok-pondok besar dan pondok-pondok terkenal gitu, dalam artian mereka sudah sangat paham dalam agama itu. Itu ada sekitar 6 orang yang saya teliti itu mereka hebat gitu dalam hal berpacaran itu gitu. Ada yang satu orang, ada yang padahal mereka dia sudah menikah tapi dia punya pacar lagi di luar dan dia selalu melakukan hubungan suami istri gitu, dan mereka memang biasa gitu melakukan itu, dan ini baru 6 orang yang mereka mau saya teliti gitu. Dan ternyata dari situ ketika saya cerita kepada orang tua saya pun, orang tua saya kaget, masa kayak gitu, loh iya gitu, banyak kok yang seperti itu gitu. Jadi ternyata hitungan kenakalan itu tuh bisa sangat cepat gitu. Tahun ini nakalnya cuman merokok, tahun ini nakalnya narkoba, tahun ini nakalnya sudah seksual, aborsi dan sebagainya gitu, dan itu perputarannya sangat cepat. Bahkan kalau misalnya yang kemarin saya lakukan penelitian itu kepada jenjang remaja akhir, yaitu mahasiswa lah ya, bisa saja itu sudah terjadi pada anak SMP sekarang dan kita tidak tahu itu gitu. Nah, mungkin permasalahannya itu tetap ada di orang tua gitu. Gimana caranya mengontrol, apalagi untuk anaknya yang merantau seperti itu. Udah kayak gitu aja. Oke, baik, terima kasih. Ya, Mungkin barangkali sudah ada yang bertanya, maka untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak Muhammad Ahmad. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Lukman Afandi ya. Ikrami Jazmi ya sudah presentasi dinamika remaja akhir dan keberagamaannya. Nah, jadi secara umum itu ya memang yang kalau kita baca, memang kita harus baca jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal, dan cukup banyak. Jadi hasilnya memang begitu hasilnya. Bapak ingin menambahkan yang belum dimuat di jurnal, belum dimuat di jurnal-jurnal ya. Pertama gini, bahwa Bapak kemarin tegaskan ya bahwa keberagamaan remaja itu sangat ditentukan oleh keberagamaan di masa anak ya, di masa anak. Jadi agama di masa anak itu sangat menentukan keberagamaan di masa remaja. Jadi kalau masa anaknya taat beragama, di masa remajanya pun cenderung taat beragama. Di masa anak-anaknya
acuh tak acuh terhadap agama, di masa remajanya pun akan acuh tak acuh terhadap agama. Di masa anak-anaknya keberagamaannya biasa-biasa saja, di masa remaja pun keberagamaannya biasa-biasa saja. Sedangkan penentu keberagamaan anak, penentunya adalah orang tua. Maksud orang tua di sini bukan hanya orang tua yang melahirkan, bukan hanya itu ya. Maksud orang tua di sini adalah orang dewasa yang berpengaruh terhadap anak. Ya, kalau anak dipelihara oleh uaknya gitu kan, oleh pakdenya, ya orang tua itu pakdenya itu. Kalau orang tua itu orang tua asuh, ya orang tua itu orang tua asuh itu gitu kan. Jadi bukan orang tua yang melahirkan. Nah itu ya, jadi anak sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah, suci ya, suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu berkarakter Yahudi, berkarakter Nasrani, berkarakter Majusi. Agamanya Islam tapi karakternya Yahudi. Agamanya Islam tapi karakternya Nasrani. Agamanya Islam tapi karakternya Majusi. Nah, karakter itu semacam ini ya. Jadi kalau Bapak boleh ilustrasikan, ya. Karena gini ketika bicara Yahudi, Nasrani, Majusi ya, Allah juga dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa di antara orang Yahudi itu, di antara orang Kristen itu, di antara penganut agama apa saja, Sobiin itu kalau menurut Bapak penganut agama apa saja? Ada yang beriman, ada yang amanah, dan Allah menyebutnya orang-orang soleh ya. Allah menyebut orang soleh tidak berdasarkan identitas agama, tapi berdasarkan ketunduk patuhan. Nah itu ya, jadi Nah jadi ini yang sering salah paham para mahasiswa dan lebih-lebih masyarakat umum ya, masyarakat umum. Islam itu kan yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Berarti selain Islam Allah tidak ridho. Nah itu benar atau salah? Itu benar ya, benar. Tapi baru koma, belum titik, baru koma itu ya. Inna dina indal Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, hanya Islam saja. Tapi Islam yang mana? Islam kita kan beda-beda. Islam kita kan sudah berubah jadi mazhab. Jadi yang maksud Islam di sini adalah Islam agama Allah maksudnya gitu kan. Sedangkan agama Allah itu hanya dipahami oleh Rasulullah. Jadi maksud agama yang diridhoi oleh Allah itu Islam, maksudnya Islam yang dipahami oleh Rasul. Itu yang Allah ridhoi ya. Jadi mana agama Islam yang mana yang Allah ridhoi? Ialah agama yang dipahami oleh Rasul, lalu oleh Rasul diajarkan dan diteladankan. Nah itu agama yang Allah ridhoi ya. Sedangkan agama yang kita pahami belum tentu Allah ridho, belum tentu ya. Karena agama Islam yang kita pahami bisa saja agama Islam yang dipengaruhi oleh Yahudi, dipengaruhi oleh Nasrani, dipengaruhi oleh Majusi. Agamanya Islam tapi karakternya Yahudi. Apa Yahudi itu? Yahudi itu yang paling menonjol kan pembunuh Nabi. Allah mendatangkan 100 Nabi kepada orang Yahudi ya. Allah mengirim 100 Nabi ke orang Yahudi, semuanya dibunuh. Setiap kali, bukan semuanya bahasa Al-Quran itu, setiap datang seorang Nabi kepada mereka, oleh mereka didustakan atau dibunuh.
didustakan atau dibunuh. Nah, itu ciri-ciri yang menonjol pada Yahudi itu karena bangsa yang Allah kirim nabi yang paling banyak itu bangsa Yahudi. Allah mengirim Nabi Isa saja kan dibunuh. Soal terjadi soal lain ya. Soal tidak jadi dibunuh soal lain. Tapi orang Yahudi berusaha membunuh Nabi Isa. Dan mereka merasa ya sudah menangkap Nabi Isa, sudah disalibnya dan sudah dibunuhnya. Nah, itu ciri yang menonjol pada Yahudi ya. Agamanya Islam, di karakternya Yahudi. Jadi pembunuh nabi. Sekarang tidak ada nabi, tidak ada ya. Tapi ada ulama pewaris nabi kan. Ulama pewaris nabi itu punten saja ya. Ini apa? Ini Anda silahkan kritik ya, silahkan ya. Kalau menurut Bapak, ulama pewaris nabi itu ulama yang persis nabi. Persis nabi apa? Pertama, persis nabi akhlaknya. Akhlaknya mulia sempurna ya. Pertama itu, ulama pewaris nabi itu akhlaknya mulia sempurna. Yang kedua, ilmunya persis nabi. Jadi kalau siapa yang paham Quran, paham itu nabi paham Quran. Kalau selain nabi kan tidak paham Quran. Kecuali ulama pewaris nabi gitu kan. Mana ada Bapak sudah baca tafsir sedunia ya. Bukan baca tamat, bukan. Bapak ingin tahu gitu tafsir sedunia dibaca, kitab tafsir sedunia dibaca. Ingin tahu gitu kan, apa paham Quran atau enggak? Ternyata enggak paham Quran, enggak paham. Bapak belum menemukan satu tafsir pun yang satu ahli tafsir pun yang benar-benar paham Quran. Enggak ada satupun. Sama. Tidak ada yang lebih lah, tidak ada gitu kan. Sama semuanya itu enggak paham Quran. Nah, dari sudut mana Bapak menilai tidak paham? Bapak menilainya gampang, Bapak. Menilainya Al-Quran itu kan umat Islam sepakat ya. Al-Quran itu petunjuk. Hudalinas, hudan lil muttaqin, gitu kan. Petunjuk bagi orang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, gitu kan. Tapi Al-Quran itu ditegaskan di Quran sendiri ya, di surat Ali Imran ya. Sebagian Al-Quran itu ayatnya muhkamat. Muhkamat itu jelas. Ciri-ciri jelas. Semua ulama sedunia sama tafsirannya. Pemahamannya sama sedunia. Itu ciri-ciri ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat itu kalau menurut Bapak ya, ayat muhkamat itu ayat-ayat tentang perintah dan larangan. Misalnya aqimi sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Ulama sedunia sepakat. Bapak belum baca yang beda pendapat belum? Sama pendapatnya semuanya. Bahwa sholat itu wajib dan zakat juga wajib. Sehingga sholat dan zakat dijadikan rukun Islam gitu kan. Nah, itu sepakat, berarti ayat ini ayat muhkamat, jelas ayatnya gitu kan. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan ya. Semua ulama sedunia sepakat puasa Ramadan itu wajib. Tidak ada yang mengatakan sunat, tidak ada. Berarti ayat ini muhkamat. Tapi kan banyak ayat mutasabihat ya. Nah, ciri ayat mutasabihat, para ahli tafsir beda menafsirkannya. Terjadi beda pendapat. Nah, ini ciri mutasabihat. Bahkan ya, ayat mutasabihat itu ada yang gelap gulita. Nggak tahu artinya apa itu ya, gelap gulita. Jadi ulama paling hebat sedunia pun, kata ulama jago tafsir sedunia, gelap gulita, tidak paham. Jadi setingkat ulama ahli tafsir saja, gurunya para ahli tafsir sedunia gitu, gurunya gitu kan, nggak paham dengan Quran. Buktinya alif lam mim nggak pernah diterjemahkan. Alif lam mim hanya Allah yang tahu maksudnya gitu kan. Alif lam ra hanya Allah yang tahu maksudnya. Yasin hanya Allah yang tahu maksudnya. Toha wallahu a'lam bimuradi. Kaf ha ya ain shad wallahu a'lam bimuradi. Jadi setiap ayat itu ulama itu menjelaskannya hanya Allah yang tahu maksudnya. Lalu Al-Quran itu petunjuk bagi siapa? Al-Quran itu kan petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi Allah, bukan. Allah nggak butuh petunjuk, Allah mah gitu kan. Allah tidak butuh petunjuk. Nah, kemudian apa tujuan Allah
menyediakan, mengadakan ayat-ayat semacam alif lam mim, alif lam ra. Apa tujuannya sih? Apa tujuan Allah membuat ayat-ayat yang orang sedunia tidak paham gitu kan? Apa maksudnya? Kan pasti Allah punya tujuan, bukan asal-asalan ya. Allah itu punya tujuan, bukan asal-asalan ya. Tujuannya apa? Tujuannya Allah menegaskan, kan di Quran sendiri ditegaskan. Innahu laqur'anul karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Innahu sebenarnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia, tersimpan di apa? Di kitab yang terpelihara. La yamassuhu, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya terhadap kedalaman isi Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyentuh alif lam mim. Tidak ada yang bisa menyentuh alif lam ra. Tidak ada yang bisa menyentuh Yasin. Tidak ada yang bisa menyentuh Nun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ilal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan oleh Tuhan. Hanya orang yang disucikan oleh Tuhan yang paham seluruh ayat Al-Quran. Jadi bagi orang yang disucikan oleh Tuhan, ayat Al-Quran itu semuanya terang benderang, tidak ada yang samar-samar, tidak ada ya. Samar-samar itu bagi orang umum. Tapi bagi orang yang disucikan oleh Tuhan, ayat Allah itu semuanya terang benderang, jelas sekali. Dan jangan-jangan justru ayat-ayat semacam alif lam mim, alif lam ra, Yasin itu justru ayat-ayat inti ya. Kalau itu ayat inti berarti kita tidak pernah mengamalkan agama Islam, tidak pernah sama sekali. Kalau ayat lingkungannya ternyata ayat-ayat inti ternyata gitu kan. Nah itu ya, jadi Bapak ingin menegaskan ya bahwa Islam yang kita pahami itu bukan Islam agama Rasul, bukan ya, karena kita tidak paham alif lam mim, tidak paham gitu kan. Nah atas dasar itu ya, apa tujuan Allah sekarang? Apa tujuan Allah menjadikan ayat-ayat semacam alif lam mim? Tujuannya itu supaya manusia itu rendah hati, tidak sombong, tidak merasa pintar, tidak merasa ahli tafsir gitu kan, tidak merasa jago agama, tidak merasa gitu kan. Allah ingin dimaksa supaya sujud, manusia itu sujud, tunduk gitu kan, tunduk. Karena orang yang hatinya kasar ya, hatinya sombong, tidak mungkin dapat petunjuk, tidak mungkin gitu kan. Jadi Bapak ingin menegaskan ya, petunjuk Allah itu ibarat air. Petunjuk Allah ibarat air. Air itu hanya menggenang di tempat yang rendah. Air tidak mungkin menggenang di padang pasir, tidak mungkin. Tersimpan sebentar langsung hilang. Lenyap langsung air itu gitu kan. Hidayah Allah tidak mungkin datang ke orang yang sombong. Padang pasir itu simbol sombong, panas ya. Orang sombong merasa hebat, wah merasa jago agama gitu kan. Nggak mungkin dapat petunjuk dari Allah, nggak mungkin ya. Jadi hidayah itu akan lenyap sekejap, kita hilang gitu kan. Air itu hanya menggenang di tempat yang rendah. Jadi hidayah Allah hanya datang kepada orang yang merendahkan dirinya, rendah diri. Nah, jadi adanya alif lam mim, ayat semacam alif lam mim dan seterusnya itu ya supaya manusia tunduk merendahkan diri. Butuh petunjuk, butuh gitu kan. Butuh Allah, butuh Tuhan, butuh ya Allah. Kok saya tidak ngerti ayat ini maksudnya apa. Nah, dia supaya itu inginnya Allah itu, maunya Allah ya. Maunya Allah manusia itu sujud gitu kan, sujud ya Allah, kok saya tidak ngerti ayat ini gitu kan. Saya sudah berkelana secara daring sedunia gitu kan. Secara online sedunia saya daring mencari makna ayat, ternyata tidak ada yang ngerti satupun gitu kan. Kalaupun ada yang ngira-ngira, mah ada orang yang ngira-ngira gitu kan. Tapi kira-kira kan apa dasarnya benar kira-kira? Kan harus jelas deh. Nabi menjelaskan gitu kan. Nabi bersabda, alif lam mim itu artinya ini gitu kan. Alif lam ra itu artinya ini. Harus gitu kan. Harus petunjuk dari Nabi. Bukan dari kira-kira, bukan gitu kan. Nah, jadi supaya manusia itu, semua orang Islam maksudnya ini kalau Quran kan untuk orang Islam ya. Supaya orang Islam tunduk merendahkan diri, tunduk sujud kepada Allah, ya Allah gitu kan.
Aku kok tidak ngerti ayat ini ya Allah. Kepada siapa aku bertanya? Kata Allah kan dijawab. Ada orang yang ngerti, ada gitu kan. Ada kan, sekarang tidak ada nabi, betul. Kalau ada seri nabi tidak akan ketemu. Tidak akan ada nabi sekarang. Kenapa? Karena ini Muhammad yang penutup. Tapi kan ada ulama pewaris nabi. Ulama pewaris nabi itu persis nabi. Jadi Al-Quran itu paham 100%. Tidak ada yang gelap gulita, tidak terang benerang semuanya gitu kan. Nah, mengapa kita nggak berjumpa dengan ulama pewaris nabi? Penghalangnya itu seperti diri kita sendiri. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada. Penghalang itu diri kita karena kita sudah merasa puas dengan pemahaman agama kita sekarang ini, sudah puas. Tidak mau mencari, tidak mau gitu kan. Kita tidak pernah sujud merendahkan diri pada Allah. Tidak pernah kita merengek pada Allah gitu kan. Menangis. Batin kita menangis gitu kan, sampai hati kita basah gitu. Basah oleh tangisan. Enggak pernah sama sekali gitu kan. Ya bagaimana mungkin kita ketemu gitu kan, tidak mungkin. Di zaman Nabi sendiri kan banyak orang yang tidak berjumpa dengan Nabi. Walaupun mungkin istrinya. Dia istri Nabi Lut, istrinya kan kafir kata Allah ya, dalam firman Allah kafir. Jadi kenapa kafir? Karena istrinya tidak tahu kalau Nabi Lut itu seorang Nabi, tidak tahu. Siapa menghalanginya? Yang malah dirinya. Dirinya sendiri tidak mau tahu. Abu Lahab kan Nabi Muhammad itu ponakannya, tapi Abu Lahab tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah. Abu Lahab hanya berjumpa dengan Muhammad bin Abdullah, ponakannya. Nah, karena sombong. Orang sombong tidak mungkin berjumpa, tidak mungkin. Nah, jadi gini ya, Bapak ingatkan ya, jadi anak itu sangat bergantung orang tuanya, tapi orang tua juga sangat bergantung dengan pemahaman agamanya gitu kan. Jadi anak itu dibentuk, agama itu orang tua sebetulnya. Dalam teori psikologi, anak itu dibentuk oleh orang tua. Agama anak itu adalah agama orang tua. Jadi kalau kita mengatakan agama Rasul, ya kata orang tua gitu kan. Bukan kata Rasul. Rasul tidak pernah berkata gitu kan. Makanya di Quran kan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap mazhab bangga dengan mazhabnya masing-masing. Setiap agama bangga dengan agamanya masing-masing. Jadi bukan diamalkan, tapi dibanggakan. Agama itu untuk dibanggakan. Nabi itu untuk diidolakan, gitu kan Nabi itu. Itu karakter Nasrani kan mengidolakan Yesus ya. Mengkultuskan Yesus Kristus, dikultuskan. Bukan diteladani, bukan. Tapi dikultuskan. Orang Islam pun kalau mengkultuskan Nabi Muhammad ya persis Nasrani. Ya. Agamanya Islam, dia karakternya Kristen karakternya. Nabi diidolakan. Dikagumi gitu kan. Padahal tidak ada perintah mengagumi Nabi, enggak ada. Tidak ada perintah muji-muji Nabi, tidak ada. Perintah Allah itu bersolawatlah pada Nabi gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah. Satu itu, yang kedua, perintah Allah itu harus meneladani Nabi itu. Mendengarkan dan mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Itu yang perintah Allah. Tidak ada perintah meneladani untuk mengagung-agungkan, enggak ada. Yang diagungkan mah Allah saja gitu kan. Yang diagungkan itu. Nah, jadi Anda catat ya, agama orang anak itu agama orang tua sebenarnya. Ini Nabi itu yang menegaskan ya. Allah itu sudah menciptakan manusia itu sudah fitrah. Jadi tidak boleh manusia menyalahkan Allah, tidak boleh. Allah itu sudah benar menciptakan manusia itu sudah punya potensi beragama yang lurus. Nah, hanya orang tuanya yang merusak. Anak agamanya Islam, karakternya Yahudi. Membunuh Nabi itu termasuk membunuh ajaran Nabi. Ajaran Nabi yang menjunjung tinggi akhlak mulia dibunuh. Kan ada mazhab-mazhab Islam, ya golongan Islam yang tidak mengharuskan berakhlak mulia, tidak mengharuskan. Bahkan memerintahkan berakhlak buruk. Ada kan golongan Islam yang pekerjaannya berakhlak buruk, ada kan? Ya, misalnya memfitnah itu kan buruk, fitnah itu kan lebih besar dosanya pada membunuh. Tapi ada golongan Islam yang kerjaannya memfitnah. Ada itu menciptakan hoak-hoak, itu ada itu. Pekerjaannya itu. Jadi tidak senang dengan kestabilan ya. Ada golongan Islam yang tidak suka dengan stabil.
tidak suka dengan keamanan, inginnya ribut terus gitu kan. Jadi memelihara keributan, perselisihan dipelihara, bahkan dibangkit-bangkitkan. Ada golongan Islam itu. Padahal Islam itu agama yang damai. Nah, jadi Bapak ingin catat ya, ini Anda karena Anda guru agama ya, jadi Anda bukan psikolog, bukan ya, bukan psikolog, tapi Anda itu guru agama ya. Jadi secara psikologis ya, remaja itu beragama tergantung masa anak-anak, sedangkan anak-anak bergantung orang tuanya. Dan ini sejalan dengan Nabi, sejalan gitu kan, sejalan dengan Nabi. Nah, itu yang perlu kita pelajari ya. Nah, remaja akhir itu ya ada kekhasan ya, remaja akhir ada kekhasan ya. Selain dipengaruhi oleh anak, oleh orang tua, jadi selain, nah itu yang Jazmi ya. Selain dipengaruhi oleh masa anak-anak, masa remaja akhir itu agamanya dipengaruhi oleh tokoh idola. Nah, jadi masa remaja akhir itu masa yang dipengaruhi oleh tokoh idola. Dan tokoh idola itu adalah ini apa? Tokoh antara lain tokoh idola itu adalah kaum intoleran, kaum radikal beragama, teroris lah gitu kan. Makanya ini para teroris ya, kaum radikal beragama, kaum intoleran sering merekrut anak-anak remaja akhir. Sering, sangat aktif itu ya. Kalau Rashid mungkin pernah aktif di itu ya, di kemahasiswaan pasti tahu ya betapa aktifnya itu apa tokoh-tokoh dari kaum intoleran, kaum radikal beragama, bahkan teroris masuk ke kampus-kampus. Sasaran mereka siapa? Mereka ngerti psikologi, yang ngerti ya. Sasaran mereka itu remaja akhir, anak kelas 3 SMA dan mahasiswa tingkat 1, tingkat 2. Jadi kelas 3 SMA, mahasiswa tingkat 1, mahasiswa tingkat 2 itu sasaran empuk baik kaum teroris, kaum yang suka merekrut aktivis lah gitu kan. Nah itu kan di UPI kan pernah ketangkap kan, berkali-kali ketangkap di UPI itu ya, ketangkap. Dan sangat aktif, termasuk mereka mengirim video-video yang rahasia, video itu tidak ada di YouTube. Kalau Anda buka YouTube tidak akan ada ya. Tapi videonya ada di mahasiswa itu. Yang kerjaannya itu apa? Kerjanya itu satu. Nah itu ya, kerjaannya itu apa? Ya bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Tapi kan kalau berlebihan tidak boleh ya. Kerjaannya itu satu. Jadi seperti jadi oposan politik ya. Jadi mahasiswa dijadikan politisi ya. Anti pemerintah gitu kan, satu itu. Yang kedua, anti agama lain. Bahkan sepertinya mereka pun tidak sadar dibonceng oleh Amerika ya. Anti Cina gitu kan. Anti Cina. Ya bukan berarti kita pro Cina, bukan ya. Maksudnya ini kan kalau dibonceng oleh kepentingan kan jadi buruk lah gitu kan. Anti Syiah. Syiah itu buruk sekali gitu kan. Menampilkan ajaran Syiah yang buruk-buruknya, yang Bapak sendiri tidak pernah melihat ada di Syiah itu, tidak ada itu, tapi di video ada buruk luar biasa, buruknya luar biasa, jahat terhadap diri sendiri ya. Terus kejahatan, bukan jahatnya, kekafiran Ahmadiyah gitu kan, kekafiran Islam liberal. Nah itu sasarannya itu tuh. Sasaran penyerangan ini, kaum ini, pemerintah, negara, pemerintah, agama lain. Terus kelompok-kelompok Islam minoritas di Indonesia, yaitu Syiah, Ahmadiyah, dan Islam liberal. Itu ya bukan berarti Bapak pro Islam liberal, bukan gitu, bukan ya. Tapi kan kalau yang berbuat buruk mah janganlah ke siapapun gitu kan. Islam liberal kan hanya berpikir saja gitu kan. Mereka tidak pernah mereka itu menghina siapa, nggak pernah gitu kan. Tidak pernah mengajarkan untuk penghinaan terhadap siapa gitu kan, tidak pernah. Nah remaja akhir itu, nah yang Jazmi ya, sangat mudah dipengaruhi oleh kelompok itu. Kenapa? Karena secara psikologis masa remaja itu ada masa heroik ya, masa ingin jadi pahlawan. Kalau pahlawan di mata remaja kan pahlawan itu fisik ya, tindak aksi-aksi fisik.
aksi fisik. Aksi fisik itu yang paling ringan adalah aksi mulut, yaitu penghinaan, ujaran kebencian gitu kan. Nah itu yang hati-hati ya, jadi anak yang mengajar nanti di SMA gitu kan, terus lebih mahasiswa, itu apa selalu ada ini. Bapak juga mencatat di IPA ya ada masih yang aduh sangat ya, sangat intoleran, sangat luar biasa itu luar biasa di IPA itu. Ya, kalau Bapak yakin itu dipengaruhi, itu tidak mungkin asli, tidak mungkin bawaan asli dari orang tua, kecuali orang tuanya teroris mungkin. Tapi kan nggak mungkin masih IPA orang tuanya teroris, nggak mungkin sama sekali. Pasti bawaan bukan bawaan, pasti itu pengaruhi lingkungan belakangan ini, akhir ini gitu kan. Ada yang sangat intoleran, sangat bisa. Ada yang luar biasa itu, dan itu ada bahwa mencatat beberapa orang ya mencatat gitu kan. Nah itu ya, jadi apa? Itu sasaran itu. Jadi makanya partai yang mengerti masa remaja itu sering memanfaatkan mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, dimanfaatkan. Anak SMA kelas 3 kan, ditambah lagi mereka kan sudah punya hak pilih, sudah punya KTP lah gitu kan. Dimanfaatkan oleh partai-partai yang ini yang direkrut lah, direkrut. Jadi menjadi untuk juru kampanye gitu kan, dimanfaatkan. Nah itu ya, jadi Jasmine ya, jadi masa remaja akhir itu betul di satu sisi ya sangat diberi oleh masa anak-anak secara umum. Tapi ada masa-masa bagi remaja akhir itu sangat senang dengan tokoh idola. Dan tokoh idola itu di mata remaja ya, remaja akhir gitu kan. Tokoh idola itu tokoh-tokoh yang menampilkan aksi fisik. Fisik itu dimulai dengan aksi ujaran kebencian. Nah, itu disukai, senang sekali. Senang luar biasa. Bagi mereka inilah Nabi Muhammad itu begini gitu kan. Jadi bagi remaja akhir yang tidak begitu mengerti agama ya, wah Nabi Muhammad ini wujud Nabi Muhammad di zaman sekarang ya gitu kan. Wujudnya. Orang yang suka membenci, yang suka begitu ya dianggap. Nah, makanya sebetulnya gini kalau kita dekati dengan cara kajian agama, kajian yang ilmiah ya, rasional, ya berubah. Bapak ke mahasiswa itu ya, mereka banyak sekali ya, banyak terpengaruh. Tapi setelah disentuh, setelah kita dialog lah gitu kan, mari kita kaji ayat Al-Quran, mari kita kaji hadis, kita dipaksa untuk menggunakan Al-Quran, hadis, dan berpikir rasional. Mereka kembali rasional gitu kan. Irasionalnya hilang, irasionalnya gitu kan. Nah itu yang perlunya pembinaan khusus ya, Jadi akan Bapak ini konsultasi dengan Bapak riset di SMA ya, Bapak di Bandung, di Jakarta, di Surabaya gitu kan, dengan guru-guru SMA, kepala SMA. Itu yang mereka rasakan berat itu menghadapi anak-anak SMA yang dipengaruhi oleh kaum luar. Itu yang mereka yang berat sekali itu. Kan di masa lalu ya, SMA itu sangat senang ada bantuan gratis. Jadi orang-orang yang menawarkan pembinaan agama bagi siswa SMA gratis, tidak perlu dibayar. Oh, senangnya luar biasa. Oh, kamu dibantu sekali gitu oleh ini gitu kan, oleh organisasi X lah gitu kan, dibantu sekali. Tapi setelah mereka kesininya tahu mereka itu sekarang itu tidak pernah mengizinkan. Di kepala SMA kesininya tidak pernah mengizinkan ada orang luar membina SMA kecuali atas sepengetahuan dan seizin kepala sekolah. Nah itu ya, jadi Anda sudah tahu ya yang namanya kelompok-kelompok ini sangat mengerti psikologi dan memanfaatkan masa remaja akhir, dimanfaatkan. Nah biasanya remaja akhir yang itu datang dari keluarga. Nah ini Anda secara psikologis juga tangkap ya. Biasanya remaja yang dipengaruhi itu adalah remaja yang tidak dekat dengan orang tua. Dengan orang tuanya hubungannya kurang dekat. Kalau orang tuanya dekat dengan anak itu merasa dekat dengan orang tua, tidak akan
Anak tidak mungkin bisa dipengaruhi, tidak mungkin. Kalau anak itu dekat dengan orang tuanya. Nah, yang Bapak tahu, yang bisa berubah itu adalah anak remaja yang dengan orang tuanya tidak akrab, tidak dekat, sehingga mengidolakan orang di luar orang tua. Kalau yang dekat dengan orang tua, mereka tetap idolanya orang tua, idolanya itu orang tuanya jadi idola. Apapun akan konsultasi dengan orang tua, gitu kan. Nah, tapi anak-anak yang tidak dekat orang tua, mereka yang mudah terpengaruh, mudah sekali. Nah, itu ya yang perlu catat khusus ya, ini nanti bagi yang bertugas di SMA-nya tuh, yang atau nanti punya anak usia SMA masih tingkat 1 tingkat 2 gitu kan. Itu masa yang rawan, sebenarnya rawan ya. Rawan dalam perkembangan agama karena akan mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang di luar mainstream ya, di luar mainstream. Nah, yang dari sudut pandang yang non agama, yaitu tadi yang Jasmi sebutkan ya, rawan narkoba, narkotika, zat adiktif, ya, rawan pergaulan bebas, gitu kan, rawan sekali. Tapi kan dari orang anak yang akrab dengan orang tua ya, jadi hanya dua remaja yang akan moralis ya, akan menjunjung tinggi moralitas ya. Satu, anak remaja yang akrab dengan orang tuanya, yang akrab. Yang kedua, anak remaja yang ini penyadaran agamanya tinggi. Orang tua menyadarkan agamanya tinggi sekali. Nah, itu yang tidak akan terpengaruh. Dia akan menjadi remaja yang sehat walafiat ya, sehat jasmani, sehat ruhani, sehat mental. Jadi ya yang bermasalah itu adalah anak-anak remaja yang makanya kita harus tahu, orang guru agama harus tahu ya, kedekatan hubungan dengan orang tuanya harus tahu gitu kan, harus tahu apa orang tua itu dekat dengan orang tuanya atau tidak gitu kan. Kalau yang dekat sebenarnya aman, secara duniawi aman lah gitu kan, aman. Nah, yang hubungannya jauh, nah ini yang rawan ya, rawan sekali. Bapak kan dosen agama di UPI kan sering berhadapan anak-anak yang bermasalah gitu. Kan mereka kan konsultasi. Untung konsultasi ke saya gitu kan, untung konsultasi gitu kan. Nah, ternyata yang datang itu orang-orang anak-anak mahasiswa yang memang tidak akrab dengan orang tua. Hampir terjerumus, hampir gitu kan. Untung konsultasi, untungnya masih mau konsultasi gitu. Coba kalau nggak konsultasi, atau konsultasinya dengan justru pendukung di UPI kan tertangkap juga teroris kan, mahasiswa gitu kan, tertangkap juga gitu kan. Nah, ternyata mereka memang ada hubungan jaringan, ternyata tidak sendirian juga gitu kan. Nah, itu ya, jadi apa, tolong ini karena kita psikologi agama ya, kita ini kan diarahkan benar gitu kan, di inilah dipertegas yang bentuk yang rawan. Dan kalau di sekolah biasanya kepala SMA yang paling banyak sadar itu ya tentang bahaya ini gitu kan. Ada pertanyaan dulu, maka silakan, satu pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, Lukman, maka ditutup aja lah ya. Dari Bapak sementara sekian dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.